Tapi the thing is, kenapa ya berita-berita seperti itu nggak sampai ke negara kita gitu? Hi everyone, welcome back to my channel and this is Subscribe. Oke, hari ini komplit alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch me today. And today I'm not alone, I bring you. Halo, I'm Tika. Hai Sika, Masya Allah. Hari ini cerah, pakai hijau. Ya dong. By the way, kamu pakai warna apa aja kamu cocok Mistika. Wow, Masya Allah. Yang masalah itu kan bajunya, Mister. Apanya? Siapa yang di sebelahnya? Pasti bikin glow up, ya nggak sih? Benar nggak? Setuju nggak sih? Dia belajar dari mana ya? Dia mempersiapkan diri sepertinya ya. Sudah dihafal ya? Sudah dihafal ya. Also, Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Mr. Aji sama Mistika. Hari ini ada beberapa video yang kita reaksikan. Oke, guys, tahu nggak terakhir kemarin di sebelum tahun 2026 itu pemerintah Malaysia ada sebuah aturan baru, yaitu tentang membuang sampah. Oke, setahu ini kan kita tahu membuang sampah itu akan dihukum dan dikenakan saman di Malaysia, betul. Tapi di awal tahun 2026 ini, which means dimulai dari tahun 2026, ketika kamu membuang sampah sembarangan di Malaysia, kamu tidak hanya akan dikenakan saman, tapi kamu juga akan dikenakan bekerja sosial selama 6 jam untuk satu kali kamu lakukan perbuatan bekerja sosial. Itu ya? Yes. Dan tidak hanya aturan untuk membuang sampah, tapi aturan meludah juga dibikin sama orang Malaysia. Detail itu kan. Gitu, surprise banget gitu. Wow, membuang sampah sih make sense. Kemudian meludah sembarangan di tempat umum, kamu juga akan kenakan saman dan akan dikenakan kerja sosial seperti itu. Wow, kenapa sampai seperti itu? Menurut Mr. Ais kenapa ya? Karena ya warga negara Malaysia gitu ya pasti senantiasa diprotek, dihormati gitu ya. Mereka membuat semua peraturan itu kan respectful, dengan penuh hormat lah gitu. Betul. Sedetil membuang sampah sampai bahkan meludah itu kan tidak mencerminkan hormat ya, respect gitu ya. Jadi sekali. apalagi Mister dan Mistika dewasa ini kita tahu bahwa imigran ya Malaysia itu kan salah satu daya tariknya kan luar biasa. Betul gitu. Imigran dari mana-mana tuh pengen datang gitu. Betul. Ya ada yang legal, bahkan ada juga yang ilegal gitu. Betul. Dan banyak sekali orang-orang yang kita lihat mengganggu itu justru bukan orang Malaysianya. Yes. Bahkan kemarin we witness kan Uncle juga ngomong kan waktu itu pasti bukan orang Malaysia, dan betul gitu ya. Ketika diajak ngobrol dia ternyata bukan orang Malaysia, bahkan berbahasa Melayu pun dia tidak bisa gitu. Jadi ini sebenarnya untuk melindungi marwah negara sih, marwah bangsa, kehormatan tanah air mereka gitu loh. Jadi saya dukung sekali. Dan kenyamanan juga pastinya betul, kenyamanan bukan hanya untuk orang Malaysia tapi juga visitors. Betul sekali. Ya. Aku setuju sih dengan kosakata Mister yang tadi dibilang kenyamanan, karena misalnya peraturan ini dibuat sebenarnya untuk menjaga rakyat Malaysia, menjaga warga Malaysia agar mereka tetap nyaman di lingkungannya. Karena seperti yang kita tahu kalau Malaysia itu udah banyak sekali, tadi kata Aziz bilang kalau misalnya banyak sekali imigran yang datang. Betul. Ya kan, dimana para imigran itu juga istilahnya biar mereka tuh tahu gitu kalau misalnya membuang sampah apalagi meludah itu tuh sangat merugikan. Ya kan? Sesuatu yang tidak diperbolehkan di negara Malaysia sekali. seperti itu ya. Oke guys, nanti kita akan diskusi lebih panjang lagi. Nah guys, hari ini ada sebuah video nih guys. Ini kan mau berakhir Januari 2026. Aduh, cepet banget ya. Iya. Dan ternyata sudah mendapatkan satu orang suspek yang mana ini sudah kedapatan membuang sampah sembarangan. Wow. Dan orang ini ada orang yang pertama dikenakan denda 500 ringgit Malaysia dan juga sanksi pekerjaan sosial selama 6 jam tersebut. Orang mana? Aduh. Orang mana? Aku takut sih. Orang mana? Jangan dong ya. Enggak dong. Indonesia. Oh ya? Aku juga gak tahu. Jangan Everyone. dong. Semoga bukannya orang Indonesia ya guys. Please deh. 1, 2, 3. Wanita warga Indonesia di Malaysia didenda dan diperintahkan melakukan khidmat masyarakat oleh mahkamah atas kesalahan membuang sisa pepejal
yaitu puntung rokok dan botol minuman di tempat awam, bukan di dalam tong sampah yang disediakan. Aduh, ya Allah. Alita Luqman, 49 tahun yang menjadi orang kena saman OKS, mengaku bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru pada Jumaat didenda sebanyak RM500 dan diperintahkan untuk melakukan khidmat masyarakat selama 6 jam dengan tempoh 2 jam sehari dan perlu dilaksanakan tidak lebih daripada 6 bulan. Masih bisa dicicil. Berdasarkan kertas pertuduhan, OKS didakwa membuang sisa pepejal iaitu puntung rokok dan botol minuman di tempat awam dan bukan di dalam bekas yang diperuntukkan bagi maksud membuang sisa pepejal berkenaan. Tolong report ya yang ada di Malaysia. Sekarang Malaysia sudah memberlakukan ya, siapa-siapa yang buang sampah ya bisa kena saman 500. 500 tuh 2 juta Dan lebih. naik Lebih, mahkamah mahal ya. banget. Terus kalian harus buat khidmat masyarakat selama 6 jam denda ini. Satu hari kalian harus buat 2 jam. Jadi kalau 6 jam 3 hari, 2 jam, 2 jam, 2 jam, satu harinya 2 jam. Dan kita dapat ranking pertama ya. Kita mendapatkan orang Suspek yang pertama 001. ya, yang pertama ketangkep dan pertama merasai denda ini. Ya Itu Allah. orang kita ya guys, ya. Orang Indonesia ya guys. Tolong ya, ini tolong pengajaran untuk kita semua ya. Jadi kita belajar disiplin deh sama orang Malaysia. Ya, betul. kita belajar disiplin. Betul, Gue betul. yakin pulang ke Indonesia nanti kita jadi orang yang disiplin. Betul. Buang sampah juga takut, ya. Itu berlaku kepada saya. Karena saya kalau pulang sekarang, walaupun di Indonesia saya nggak berani buang sampah, ya, nggak berani. Sampahnya mau dibuang kemana? Iya, betul. Ya. Jadi gitu ya, jadi gitu. Itu mendisiplinkan kita, itu bagus ya. Jangan ditiru ya guys ya, tolong ya. Nah, kalian harus mengerti, memahami hukum negara orang. Yes. Negara orang tidak sama seperti negara kita, ya. Negara orang buang sampah, case-nya naik mahkamah, guys, ya. Betul. Kalau di negara kita buang sampah, diupuk-upuk, ya, diupuk-upuk. Diupuk-upuk, ngerti kan? Nah, jangan ditiru ya. Beda tempat, beda cara. Oh, Jadi gitu. I love it. Wow. Beda tempat, beda cara. Bayangin dong. Betul. Pokoknya intinya jangan coba-coba sama Malaysia, ya Betul, kan? betul. Jadi peraturan tuh bukan hanya sekedar ditulis. Betul. Ya kan, tapi benar-benar dilakukan, Mister. Betul ya. Coba-coba buang sampah akhirnya Iya. kena ya kali. Yes. Kalau misalnya di Indonesia buang sampah walaupun ada tulisan di sebelahnya Iya. denda berapa? 500.000 rupiah. Tapi kita belum pernah lihat Belum pernah sih ada, ya. hukumannya karena cincai-cincai aja sih di sini. Betul. Tapi ternyata akhirnya kena juga Betul. kan. Dikirain mungkin semacam ini sebuah gertakan atau semacam buat untuk Yes. menakut-nakuti, tapi ternyata kalau orang Malaysia membuat hukuman itu benar-benar harus diaplikasikan juga gitu, no matter kamu orang luar ataupun warga negara Malaysia sendiri seperti itu. Adab sih ya. Ya bener nggak sih, kayak misalnya kita ke sebuah tempat, kita tuh harus tahu peraturannya tuh bagaimana. Betul, Menjaga lah. betul. Ya Di kan? mana bumi dipijak, Nah, di situ itu langit dijunjung. Bener. Jadi tuh jangan asal-asalan, seenaknya sendiri, Betul. ngerusak, ya kan, mengotori. Betul. Ya, Nih kan Mister, akhirnya. kalau kenapa sampai bisa orang Indonesia nih yang pertama gitu, padahal di sana tuh kan banyak orang, ada dari Brazil, dari United States, dari Maroko, Turki, bahkan India pun ada, Nepal, Bangladesh, Thailand. Why it has to be an Indonesian gitu loh? Ya gampang, kelakuannya ikut di packing juga. Iya, kelakuan maksudnya Jadi itu bukan cuma di-packing ya. bukan cuma baju, bukan cuma pakaian, bukan cuma uang yang dibawa, tapi kelakuannya juga dibawa gitu. Jadi kenapa tadi saya bisa menebak gitu ya, Mister? Karena ya it's very familiar to Yes. see people di mobil gitu ya, Yap. Di jalan raya. di motor, bahkan mereka sedang mengendarai motor. Anak atau ibu atau seorang bapak Benar. sedang mengendarai motor, ada sampah gitu ya, kecil maupun besar, Iya. ngelihat pinggir jalan gitu ya, buang aja gitu. Jadi Iya. it's very familiar view to see, to Betul. find, Open the window of the car and terus then dibuang throw. gitu. Itu tuh sering sekali terjadi gitu. Jadi kenapa saya bisa bilang begitu? Karena it's very familiar to find, to see. Dan saya sih nggak tahu ya di negara lain bagaimana, tapi perilaku atau budaya memperlakukan sampah dan memperlakukan lingkungan tuh sudah gawat darurat kalau menurut saya di Indonesia gitu. Terlebih di lingkungan ya. Iya, orangnya banyak gitu ya. Kemudian tempat sampahnya sedikit, ya kan? Kemudian perilakunya juga turun temurun gitu ya. Kakek ya, nenek ya, bapak ya, ibu ya, anak Tidak ya, ada cucu. sebuah enforcement yang Betul. bisa menyetop gitu kan. Betul, tapi bayangin deh, di Malaysia juga waktu itu saya beberapa kali kita beberapa kali ke Malaysia.
sadar nggak di Malaysia tuh juga sedikit loh tempat sampah. Di Malaysia tuh sedikit loh, nggak banyak tempat sampahnya gitu, nggak setiap ketemu ada tempat sampah, setiap ketemu nggak. Tapi bayangin, nggak ada tempat sampah, tapi nggak ada sampah gitu. Jadi it's about behavior gitu, it's about the culture, dan tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Jadi ada kesadaran. Nah itulah kenapa ya Mr. Sastra dan Mistika ini jadi lebih jelas kenapa Malaysia menyandarkan hukumnya pada Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Walaupun orang-orang yang non-Muslim pun gitu ya, jadi kan ketika mereka menjadi warga negara Malaysia ya jadi harus juga untuk mengikuti hukum negaranya, bukan hukum Islam. Hukum negaranya yang bersandarkan atau berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah gitu. Jadi mereka menjalankan bukan hukum tapi peraturan yang sudah termaktub di kitab undang-undang mereka sebagai sesuatu yang membawa berkat. Gitu, membawa rahmat. Tadi kamu bilang ya it's obvious gitu, you can see that Indonesian people behavior sampai tahun 2026 ini pun masih seperti itu. Dan itu pun yang terjadi di Malaysia. Aku wonder apakah ini juga terjadi di negara lain ketika orang Indonesia berada di negara lain. Apakah mereka juga menjadi pelaku utama untuk kasus pembuangan sampah sembarangan gitu, Mister? Bisa jadi nggak? Bisa jadi sih. Oke, coba kita lihat. Ini adalah sebuah ada sebuah lagi. kabar dari Australia. Australia, guys. Dan ini tentang pembuangan sampah. Aku nggak tahu siapa yang melakukan pembuangan sampah ini di Australia. I just want you guys to fasten your seat belt ya. Semoga bukan orang Indonesia. Everyone here's the video. 1, 2, 3. Budaya Indonesia dibawa ke luar negeri. Jadi ada sebuah kejadian memalukan yang dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang menetap di Australia. Awalnya dikira dia bakal menyesuaikan diri dengan aturan di negara orang, tapi malah membawa kebiasaan buruk dengan membuang sampah sembarangan. Parahnya lagi, sampah itu dibuang di area hutan lindung Australia. Aksinya akhirnya ketahuan oleh warga lokal yang kebetulan ada di sekitar lokasi. Warga tersebut langsung menegur dan meminta si WNI untuk mengambil kembali sampah yang sudah dibuang. Pada akhirnya WNI ini pun terpaksa mengangkut kembali sampahnya ke dalam mobil. Lagi-lagi ya enggak sih? Ya ampun, maksudnya embarrassing. Ya, hal-hal yang kadang-kadang memang terbiasa di Indonesia itu mereka bawa juga. Ya itu kayak Ajis bilang tadi, dia packing nggak hanya packing baju, tapi dia packing kebiasaan mereka juga bersama mereka ke negara tujuan. Tapi coba bayangin, bener tadi ya, kalau misalnya ya kayak di Indonesia, tanah lapang, ya kan, mereka buang aja, jadi ya tanahnya tanah kosong, akhirnya numpuk banyak sampah. Ya kan akhirnya jadi tempat pembuangan sampah. Bayangin di Australia, ya Allah, lihat tanah kosong, lihat tanah kosong dibuang sampahnya, ternyata hutan lindung. Ini hutan lindung. Hutan lindung, bukan tanah kosong, betul. Bukan tanah tak bertuan, itu ada tuannya. Itu ya Allah. Aduh, ya Allah. Kenapa sih harus seperti bener, itu tapi gitu loh. luar biasa banget ya orang Australia ya, padahal dia sudah trying to hide gitu ya, sembunyi-sembunyi, tapi kedapatan juga itu orang yang buang sampah di hutan lindung, dan alhamdulillah ada bukti recordingnya seperti itu. Wow, guys, ternyata untuk membuat nama negara itu harum itu kita nggak harus kayak capek-capek untuk membela Indonesia harus menjadi atlet dulu ya. Bahkan hal simpel pun yang kita lakukan, apabila kita lakukan dengan cara yang baik, maka kita bisa mengharumkan nama negara gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita ingin memburukkan nama negara kita sendiri, kita we don't have to like do the corruption, nggak harus ngapain-ngapain. Ternyata sesimpel membuang sampah juga bisa impact buruk terhadap nama negara kita. Dan yang memikul beban itu semua adalah orang Indonesia. Ya, kita yang bukan melakukannya aja dibilang warga pertama ya orang Indonesia. Aduh, kita sudah adu-adu aja merasa sakit di sini. Padahal itu bukan kita yang melakukan. Ya. Tapi jujur ya Mister, aku sebagai warga Jakarta pun ya, warga Jakarta. Kayak tadi Mister Aziz kan bilang kalau misalnya di Malaysia itu untuk tong sampah aja terlihatnya cukup istilahnya sedikit. Ya kan, sedangkan kalau misalnya kita lihat di Jakarta itu tong sampah udah banyak. Nah, aku nih sebagai penggemar street food, makanan-makanan yang ada di jalan gitu, kadang-kadang padahal tinggal 5 langkah tong sampahnya, orang minum udah geletak, taruh aja sembarangan. Betul sih. Makanan lah apa semuanya numpuk, padahal dekat kan. Untuk buang ke tong sampahnya tuh kayaknya nggak mau. Kenapa gitu ya? loh. Kenapa ya? Apakah berpengaruh juga relate sama pendidikan juga, tingkat kesadaran seseorang juga gitu. Apabila tingkat pendidikannya tidak bagus, maka kesadaran untuk membuang sampah juga tidak dia pahami seperti itu. Apakah ada hubungannya nggak sih, Mister? Menurut kamu? Kalau menurut saya sih gini, kalau kita selalu bilang bahwa pendidikan itu adalah hal yang harus diprioritaskan gitu ya. Itu adalah basic dari pembangunan sebuah negara, pembangunan sumber daya manusia.
Tapi when it comes to something bigger, we need hukum, we need law. We need law untuk membuat segala bentuk hal yang dilakukan itu ada efeknya, ada dampak yang terlihat. Hukum kan diciptakan untuk seperti itu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah ya kehadiran pemerintah, kehadiran negara dalam bentuk penegakan hukum setegak-tegaknya. Pengawasan juga mungkin ya, Mister ya? Betul, pengawasan dalam bentuk penegakan hukum itu kan salah satu controlling, Mister, gitu. Dan itu yang sebenarnya harus dilakukan di sebuah negara. Butuh sesuatu yang lebih real, penegakan hukum yang lebih real, yang kelihatan. Selama ini pernah nggak sih ada berita gitu orang buang sampah, kena sesuatu kan nggak ada. Betul, gitu. Dikenakan denda seperti yang ditulis 500.000 kan it remains like that only gitu. Betul. Hanya hukum yang tertulis dan tidak ada penerapannya seperti itu kan, Mister. Jadi orang-orang kan sudah bisa membaca sistem ataupun kebiasaan. Oke, itu hanya tulisan aja. Udah buang-buang lagi aja. Buang-buang lagi aja. Tidak akan ada pengawasan, tidak akan ada penegakan hukum seperti yang ditulis itu gitu. Karena itu hanya sebatas tulisan saja. Aku jadi mikir gini sih, tidak semua orang yang keluar negeri itu keren. Gitu. Iya nggak sih? Dulu waktu aku kecil sih ngelihat orang keluar negeri itu pasti keren gitu ya. Tapi kalau orang keluar negeri tapi tetap membawa karakternya dari negara asalnya gitu ya, dan kemudian mencemari hal yang sudah dibentuk sebenarnya dan dipunyai oleh negara yang dia datangi, itu sih sebenarnya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain gitu ya. Itu sesuatu yang aku sih sangat malu gitu. Kita kan datang ke sebuah negara kan pasti aku pengen belajar ini deh, aku pengen mengalami ini deh, pengen bawa pulang sesuatu datang ke Indonesia. Lah ini ninggalin sesuatu gitu kan, buang sampah gitu. Aku bingung sih, makanya kan selalu dibilang bahwa ambillah hanya gambar gitu ya, kemudian tinggalkanlah hanya jejak dan bunuhlah hanya waktu gitu kan. Bukan ngambil ngelihat bunga di KLCC Park gitu ya, dipetik gitu. Ambil gambarnya aja gitu. Jangan meninggalkan sampah, tinggalkanlah jejak saja gitu. Masya Allah. Tapi the thing is, ini kan sesuatu berita yang berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia kan. Tapi the thing is, kenapa ya berita-berita seperti itu nggak sampai ke negara kita gitu? Berita-berita tentang TKI yang sampai di negara kita tuh hanya berita-berita yang TKI kita dihukum, TKI kita disiksa, TKI kita nggak dikasih gaji, seperti itu kan yang terjadi. Kenapa media-media Indonesia juga tidak mengabarkan hal-hal seperti ini biar orang juga tahu ternyata begini toh kelakuan TKI ini di negara orang. Nggak semuanya TKI di negara orang itu ternyata berbuat baik dan bekerja dengan tulus dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Banyak kok TKI juga yang melarikan harta daripada majikan, banyak yang berbuat curang, banyak tidak baik juga. Kenapa tidak diberitakan ya? Masalahnya ini tuh udah jadi siklus menahun gitu. Udah bertahun-tahun siklus. Jadi namanya perusahaan media ya, Mister dan Mistika. Perusahaan media itu akan melahirkan sebuah media berdasarkan demand. Dan itu akan terus siklusnya tuh berputar-putar. Demand-nya apa? Kita tuh senang kalau ada konflik antara Indonesia dan Malaysia. Kita tuh senang kalau langsung ratingnya naik ya. Gitu. Kita tuh senang kalau ada ini Malaysia tuh mau nyiksa gitu ya. Padahal cuma satu gitu. Di antara yang lain yang disejahterakan, yang disediakan terus disejahterakan, terus kita jadi tersulut saudara kita gitu. Disiksa oleh Malaysia. Padahal cuma satu orang oknum gitu. Padahal di sana pun orang Malaysia tersebut yang melakukan penyiksaan itu dihukum juga di negara mereka. Betul. Gitu. Nah, itu pun nggak diangkat. Exactly, gitu. Ya itu karena demand-nya kita tuh senang ya hal-hal yang seperti itu gitu. Bayangin deh Mistika dan Mister Sastra. Sekarang berapa banyak media yang masih memberitakan dampak banjir Aceh dan Sumatera Utara. Ya kan? Betul. Betapa banyaknya sekarang orang yang malah menyiarkan tentang artis menelantarkan anak laki-lakinya gitu. Padahal kalau kita lihat di Aceh sana, Mistika dan Mister Sastra, bahkan gubernur Aceh Bapak Mualim ya kalau nggak salah itu masih berjuang bolak-balik ke Jakarta untuk ketemu dengan salah satunya sekretaris kabinet gitu untuk menceritakan program-program pembangunan atau berusaha ya masih begitu gitu. Aceh tuh lagi nggak baik-baik aja sebenarnya. Tapi hilang di peredaran berita karena ada kayak gitu-gitu. Berita apa? Artis yang menelantarkan anak laki-lakinya. Allah Akbar. Cari tahu sendirilah. Cari sendiri. Ya, bener nggak? Benar sekali. Coba cek aja nanti. Bahkan di TikTok, di Instagram semua tuh berita tentang artis yang melantarkan. Dulu ngelihat banjir bandang Aceh semua sedih ya. It's only 2 weeks, 3 weeks. Even maybe 4 weeks lah gitu. What a month. Dan sekarang masih begitu loh. Masih ada yang jalannya rusak. Teman-teman rumah-rumahnya juga masih belum baik-baik ya. Dan mereka masih ada di pengungsian. Apa kita jadi tahu? Kita lebih tertarik sama
mantan gubernur yang bercerai, kemudian artis yang artis yang menantarkan laki-lakinya. Kita lebih tertarik sama yang seperti itu. Berarti demand ya. Exactly, sehingga media memberitakan hal seperti itu. Jadi balik ke pertanyaan Mr. Sastra gitu ya, kenapa sih nggak terberitakan? Ya karena nggak ada yang tertarik sama yang kayak gitu. Tertariknya sama kalau ada TKI yang digebukin. Betul. Itu pun kayak bertahan 1 minggu 2 minggu aja. Betul. Ntar ada lagi berita perceraian artis baru diikutin lagi gitu loh. Jadi berkutat di situ-situ berarti aja. ketika nggak ada demand, tapi demandnya rendah atau nggak tinggi, berarti itu kan nggak begitu profit juga untuk yang memiliki media ini gitu. Untuk ujung-ujungnya adalah profit lagi juga. Betul. Demand itu adalah memprofitkan si penyiar berita ini gitu kan. Gitu. Wah. Jadi sebenarnya gini, untuk apa sih ini orang bertiga di YouTube gitu mengabarkan hal-hal baik terus gitu. Untuk apa sih benefitnya? Iya, gitu. bahkan untuk mengabarkan orang Indonesia buang sampah ini di Australia, orang Indonesia yang pertama yang dihukum, bukan orang Indonesia pertama tapi warga pertama dunia yang dihukum atas penegakan hukum ini ada orang Indonesia atas juga. Peraturan baru Iya. ini. Untuk apa sebenarnya? Apakah kita untuk mau membawa citra negara Indonesia kita buruk di mata internasional seperti ini? Enggak, bahkan ini adalah sebaliknya guys. Kita ingin menggambarkan kepada seluruh dunia, bahkan seluruh orang Indonesia, bahwa ketika kalian melakukan hal ini, itu sangat tidak terpuji dan akan dihukum. Ketika kamu melakukan, keep doing this in other people's country. Iya, makanya orang-orang selalu bilang gitu ya, kenapa sih aku nggak punya rezeki untuk datang ke negara lain? Kenapa sih, kapan sih aku bisa naik pesawat gitu ya? Sebenarnya jawabannya adalah pantaskanlah dirimu dulu gitu. Betul. Pantaskan maksudnya gini, dari sekarang mulai belajar gitu dengan secara default kalau ada sampah jangan dibuang sembarangan. Kalau ada sampah disimpan dulu, kemudian nanti kalau ketemu tempat sampah baru dibuang gitu. Jangan sampai kita nanti sudah berkesempatan ke luar negeri masih ada behavior yang tidak terpuji atau bahkan tercela, terhina seperti itu gitu loh. Perilaku yang menghina bukan hanya dirinya tapi juga bangsa yang secara tidak langsung ya. Gitu, secara tidak langsung. Gitu sih. Wow, Mistika, pesan terakhir untuk teman-teman Indonesia yang mungkin menonton video ini dan menyatakan kok ngomongnya seperti ini, memburukkan nama negara Indonesia, bagaimana menurut kamu, Mistika? No, kita kan cuma ingin memberikan informasi, semoga bisa menginspirasi yang lain ya. Jadi kita juga ingin mengingatkan ke yang lain kalau misalnya kita harus menjaga adab dimanapun kita berada. Di situ bumi dipijak, langit dijunjung. Ingat peraturan di setiap tempat itu berbeda-beda kayak gitu. Jadi memang harus dipatuhi. Jangan mencoreng nama negara karena kamu yang berbuat satu negara yang kena. Betul. Tapi aku juga mau memuji sih Mr. Sastra dan Mistika. Penegakan hukumnya diiringi juga dengan logical consequences. Betul. Ada hikmat apa namanya yang selama 6 jam itu pekerjaan umum ya. Aku setuju sih Mister kalau misalnya yang namanya hukum itu memang harus ditegakkan karena selama ini kan memang yang kita lihat itu belum ada sanksi yang tegas kan. Mungkin kalau misalnya sanksi itu benar-benar sudah dilakukan, apalagi misalnya ada kerja sosial seperti ini, mungkin orang-orang juga akhirnya bisa sadar. Harus diterapkan juga mungkin di Indonesia. Nah itu maksud aku. Gimana misalnya? Jangan-jangan emang udah ada ya? Belum. Tapi emang belum dilakukan aja. Itu 500.000 apa kabar tuh dari peraturannya udah ada. Peraturannya sudah ada. Itu gitu. Peraturannya sudah ada. Penerapannya yang masih kemana-mana gitu. Ya Allah, ingat gak sih kenapa aku nangis di Taman KLCC ngelihat tap water itu? Ya tap water itu ya. Karena aku inget di Jakarta itu dijadiin tempat sampah. Betul, benar. Aku nggak nangis cuma gara-gara nangis. Jadi don't get me wrong ya. Tapi kalau misalnya aku pernah ya ke sebuah taman di Jakarta, tap water sampai ditulisan ini bukan tempat sampah. segitunya tidak maju gitu ya. Enggak, aku malu. Sampai harus dijelasin kayak gitu kan berarti belum maju. Bener. Seharusnya itu sudah obvious banget kan, itu bukan tong sampah, itulah tap water for free gitu kan. Tapi itu aku kadang-kadang mikir ya gitu, maksudnya Indonesia tuh senantiasa membangun, senantiasa itu lagi bermegah-megah dengan segala macam sarana dan prasarana, tapi push gitu ya, kemudian MRT, LRT, which is good gitu. Tapi ada yang kelupaan Mistika dan Mr. Sastra, mentalitinya. Mentality dibangun dengan cara apa? Pendidikannya, bukan makan gratisnya, gitu. Jadi menurut saya sih gitu ya, selain memajukan sarana dan prasarana serta infrastruktur negara atau sebuah daerah, orang-orang yang nantinya akan menjadi sasaran atau konsumen dari jasa transportasi ini juga harus equipped by knowledge that is very broad gitu loh. Jangan tiba-tiba nanti di hari pembukaan MRT Bundaran HI Kota Tua
ada sekelompok keluarga yang menggelar tikar dan makan-makan di stasiun. Itu kan berarti kan infrastrukturnya sudah maju, tapi cara berpikirnya belum maju. Belum ada edukasi, lagi-lagi edukasi. Betul. Gitu. Jangan dianggap bahwa oh, kita punya Whoosh, kita adalah yang pertama di Asia Tenggara gitu. It's something yang ya what next gitu. Paham kan Mr. Salsar? What's next? Betul. Apakah sudah berbanding lurus dengan kualitas pemikiran para orang-orangnya? Betul. Jangan tersinggung orang-orang yang sudah menganggap bahwa bisa buang sampah, kemudian sudah disiplin. Karena orang Indonesia bukan Anda saja gitu. Kita harus terbuka bahwa ada teman-teman kita yang masih membutuhkan pendidikan yang segitu baiknya gitu. Ada orang-orang di sana yang mengharapkan kehadiran pemerintah dalam bentuk kualitas pendidikan yang baik gitu. Bukan makan gratis. Tapi gitu menurut sebuah penelitian diklaim bahwa dengan memberikan makanan gratis itu bisa meningkatkan IQ dan pemikiran dan mencerdaskan anak itu bangsa. betul, itu nggak salah, itu betul. Tapi biar bagaimanapun orang habis dikasih makan bukan disuruh tidur, Mister. Ya pasti disuruh belajar. Konten pelajaran dan pendidikannya ini yang harus tetap di-upgrade. Bukan makan, ceng pintar, bim salah bim abrakadabra kan nggak gitu. Tetap harus belajar juga. Gitu kan. Gitu jadi belajar aja dulu, nanti ketika dia sudah pintar mereka bisa cari makan sendiri kayak atau apa kayak gitu kan. Tapi intinya perbaiki edukasi aja dulu gitu. Iya. Ya kan? Susah loh untuk bisa tembus ngomong kita ini edukasi itu nomor 1 tuh susah banget untuk tembusnya gitu. Makanya kan kalau dibilang dari Jakarta ke Malaysia bisa nggak sampai via laut gitu? Bisa kan? Bisa. Tapi kan naik kapal laut, bukan naik bebek-bebekan gitu, bukan naik perahu yang harus rowing sendiri. Gitu loh, Mister. Jadi oke, makan bergizi itu bisa meningkatkan kualitas IQ, bisa. Tapi kan kendaraannya adalah pendidikan yang berkualitas, tenaga pengajar yang equipped by broad knowledge. Nyampe sana, tapi kapan nyampe gitu kan ceritanya. Mau rowing ntar ke bawah ombak balik lagi. Gitu loh jadinya. Oke deh, jadi kena yang lain nih Mister ya. Maaf ya. Kalau bawa ice bucket kalian berdua aja deh kalau gampang ke-trigger. Agak sedikit emosional jadinya, oke. Agak sedikit curahan hati kami di sini. Maaf ya. Oke guys, terima kasih banyak for the beautiful recommendation dari kalian semua ini. Semoga kalian bisa berpikir dengan jernih untuk menerima ini, bahwa ini merupakan sebuah pelajaran penting, bukan untuk beberapa orang tapi untuk kita semua. Bukan untuk kebaikan beberapa orang tapi untuk kebaikan kita semua, seperti itu. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit like button, also subscribe. Mas Rob from Indonesia, mohon maaf ya, mohon maaf, semoga nggak terjadi lagi. Amin. Bye everyone. Assalamualaikum.